Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, dua kabar yang cukup manjos nih bos. Nah, kali ini datang lagi dari hubungan mantap Indonesia-Rusia. Jadi setelah kunjungan Prabowo ke Rusia kemarin, kini ramai lagi berita-berita baru mengenai ketertarikan Indonesia, bahkan kerjasama baru terkait pertahanan antara Indonesia dan Rusia. Yang pertama, kini negara kita pun tiba-tiba disebut tertarik untuk mengakuisisi jet tempur siluman Rusia Su-57. Nah, ini pun bukan dari pernyataan abal-abal bos, namun diungkapkan langsung oleh seorang profesor Rusia baru-baru ini. Lantas, bagaimanakah pernyataan beliau dan bagaimanakah realitasnya dan tantangan di lapangan? Apakah Indonesia benar-benar dapat bisa mendatangkan Su-57 ke Indonesia? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti datang lagi dari kabar Indonesia dan Rusia yang katanya kini siap membangun industri perkapalan baru. Nah, lantas seperti apakah itu? Penasaran beritanya? Cus, markilas, mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, kita mulai dari kabar yang cukup ngeri-ngeri sedap nih bos. Nah, jadi Indonesia disebut tertarik dengan jet tempur tercanggih Rusia generasi 5 Su-57. Nah, jadi admin kutip dari beberapa sumber berita berikut. Disebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto disebut memiliki alasan kuat untuk memperkuat kerjasama militer dengan Rusia, termasuk ketertarikannya terhadap jet tempur generasi kelima Su-57. Nah, jadi pernyataan ini pun bukan datang dari sembarang orang bos, tapi yang mengungkapkan adalah Mr. Nikita Kuklin, seorang profesor media Departemen Studi Oriental sekaligus pakar di Pusat ASEAN MGIMO, salah satu kampus strategis di bawah Kementerian Luar Negeri Rusia. Menurut Kuklin, Indonesia pun katanya bersikap pragmatis. Mesti sadar ada potensi tekanan dari negara-negara barat. Indonesia pun katanya tetap melihat bahwa teknologi militer canggih Rusia sangat relevan dengan program modernisasi angkatan bersenjata yang digagas Prabowo sejak masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Nah, di antara semua teknologi itu, satu nama pun mencuat bos, yaitu Sukhoi Su-57 yang katanya dilirik pula nih sama Indonesia untuk diakuisisi. Dan admin pun bukan ngarang-ngarang ya bos, ada sumber-sumbernya nih, dan ini juga sumber terpercaya. Bisa kalian lihat dalam video berikut. Dan Su-57 sendiri bukan jet tempur biasa. Ini adalah jet tempur siluman generasi kelima Rusia yang dirancang untuk menghadapi ancaman udara modern, memiliki kemampuan stealth, super cruise, manuver ekstrim, radar canggih, serta kemampuan membawa persenjataan modern baik untuk pertempuran udara maupun serangan darat. Dan dalam kacamata Rusia, Su-57 adalah simbol kekuatan udara masa depan. Dan dalam konteks Indonesia, jet ini mungkin dipandang cocok untuk mendukung visi kebijakan luar negeri bebas aktif yang kini diarahkan ke dunia multipolar bos, di mana Indonesia ingin bekerja sama dengan mitra yang setara, bukan bergantung pada satu blok kekuatan saja. Nah, namun yang menjadi pertanyaannya, apakah ketertarikan ini sudah masuk dalam tahap pembicaraan serius? Dan jika belum, sebesar apa peluang Indonesia benar-benar bisa membawa Su-57 ke langit Nusantara? Nah, disinilah cerita makin menarik bos. Kita masuk ke bagian kedua, kita bahas realitasnya. Oke, meski pernyataan dari Rusia terdengar optimistis, faktanya hingga saat ini belum ada laporan resmi bos mengenai pembicaraan khusus antara Indonesia-Rusia terkait akuisisi jet tempur Su-57. Media Rusia sendiri mengakui hal ini, artinya sejauh ini Su-57 masih berada di level wacana strategis dan belum masuk meja negosiasi konkret. Dan alasan utamanya yaitu kalian tahu sendiri, ancaman sanksi Amerika melalui Undang-Undang Katsa. Katsa inilah yang sebelumnya membuat kontrak pembelian Su-35 yang sudah ditandatangani Indonesia pada tahun 2008 akhirnya menggantung bertahun-tahun tanpa kejelasan. Bahkan negara sebesar India
yang memiliki hubungan militer panjang dengan Rusia pun masih terlihat sangat berhati-hati dalam rencana pengadaan Su-57. Hal ini menunjukkan bahwa resiko politik dan ekonomi dari sanksi barat bukan hal sepele, bos. Bukan main-main, ya kan? Namun bukan berarti peluang Indonesia nol. Jika Indonesia benar-benar mampu menembus hambatan ini, baik lewat skema khusus, entah barter atau pendekatan diplomasi strategis, maka implikasinya bakal sangat besar nih, bos. Yang pertama, TNI Angkatan Udara akan melonjak ke level teknologi generasi kelima. Ini udah sejajar dengan kekuatan udara elit dunia. Kemudian yang kedua, Indonesia akan mengirim sinyal geopolitik kuat bahwa kebijakan luar negerinya benar-benar independen. Dan ketiga, posisi tawar Indonesia di kawasan Indo-Pasifik pun akan meningkat drastis, bos. Namun semua itu tentu harus ditimbang dengan matang antara ambisi kekuatan militer, stabilitas ekonomi, dan realitas geopolitik global. Jadi pertanyaannya kini bukan lagi mau atau tidak, ya kan? Melainkan berani atau tidak nih, bos. Namun kalau Su-57 benar-benar bisa datang ke Indonesia, maka jelas sejarah kekuatan udara nasional bisa berubah untuk selama-lamanya. Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih, bos? Silakan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, lanjut kabar kedua. Jadi nggak cuma tentang jet tempur Su-57 nih, bos. Admin kutip dari Detik Finance dan beberapa sumber berita berikut 13 Desember kemarin, Indonesia dan Rusia pun kini katanya juga resmi menunjukkan keseriusannya untuk membangun kerjasama strategis di sektor industri perkapalan. Hal ini pun disampaikan langsung oleh Menteri Perindustrian Indonesia, yaitu Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita saat menghadiri pertemuan bilateral sekaligus membuka Indonesia-Rusia Business Matching yang digelar oleh Kementerian Perindustrian di Moskow pada awal Desember 2025 ini, bos. Nah, dalam pernyataannya, Menperin pun mengungkap bahwa Indonesia dan Rusia kini tengah merampungkan dua dokumen kerjasama penting. Dan yang paling menyita perhatian di sini adalah MOU kerjasama di bidang perkapalan, bos. MOU on Cooperation in the Field of Shipbuilding. Nah, ini bukan sembarang kolaborasi, tapi sebuah sinyal kuat bahwa kedua negara ini bersiap masuk ke fase kolaborasi industri maritim yang jauh lebih dalam. Kemudian tak cuma itu, satu MOU lainnya pun bahkan sudah resmi diteken pada 8 Desember 2025 di Moskow, di mana Menperin Agus bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rusia yaitu Anton Alikanov juga meneken MOU riset keselamatan penggunaan Chersotyl asbestos. Nah, kerjasama ini pun semakin solid setelah pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin kemarin yang memperkuat koordinasi politik dan membuka pintu kerjasama strategis lintas sektor. Dan kalau kita lihat dari angkanya pun tidak main-main nih, bos. Perdagangan non-migas Indonesia-Rusia pada tahun 2024 dikatakan tembus 3,9 miliar US dollar dan hingga Oktober 2025 melonjak menjadi 4,04 miliar US dollar. Kemudian investasi Rusia di Indonesia juga terus mengalir ratusan juta dolar, bos. Dan kini lewat Indonesia-Rusia Business Matching, puluhan perusahaan dari kedua negara pun bertemu langsung, menaikkan MOU dan membuka peluang joint manufacturing, transfer teknologi dan investasi kawasan industri. Dan ini bukan sekedar wacana, tapi ini adalah sinyal kuat bahwa Indonesia sedang bersiap naik kelas sebagai kekuatan industri maritim global dengan kerjasama, teknologi, dan investasi Rusia. Mantap, mantap, jos.